Diduga tercemar limbah pabrik gula, belasan sumur warga di Kediri mendadak keruh. Pasca Idul Fitri, harga cabai di Kediri dan Madiun mulai berangsur turun. Mencicipi kelezatan kuliner pedesan daging ciru-ciru. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ika Yunita, inilah Kompas Kediri selengkapnya, Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama datang dari Kediri, saudara. Sejumlah sumur warga di Kabupaten Kediri mendadak keruh dan berbau. Sumur itu keruh setelah adanya pembuangan limbah pabrik gula di dekat permukiman warga. Seperti inilah kondisi sumur milik warga Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Air sumur warga tiba-tiba menjadi keruh berwarna kuning dan berbau tidak sedap. Kondisi itu dialami oleh 15 warga sejak 3 bulan yang lalu. Salah satu warga menduga sumur tersebut tercemar setelah adanya pengelola limbah pabrik yang membuang limbah di area dekat permukiman. Salah satu warga setempat mencoba membersihkan sumur tersebut, namun hasilnya tetap saja keruh. Kini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus membeli air di tempat lain. Awalnya ya bagus, tapi kan terus setelah ditaruh musim hujan datang, ya kan? Kan hujannya kan terlalu lebat-lebat terus. Jadi mungkin kotoran dari situ masuk ke bawah tanah, lewat sumur. Itu juga apa Pak penyebabnya? Itu kotoran dari HGU itu. Apa itu Pak? Apa Blodong. Sementara itu, pihak kepala desa setempat mengaku telah melakukan penelitian dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasilnya, air tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Namun sampai saat ini kepala desa belum bisa memastikan apakah sumur tersebut benar-benar tercemar dari limbah pabrik gula. Kemudian kami sudah menyampaikan ke pihak HGU, Puslit, PG Pesantren Baru, sampai sekarang belum ada respon dan tanggapan. Kemudian saya memberikan surat kepada Pak Camat agar untuk dilakukan mediasi antara pemerintah desa, HGU, dan masyarakat. Warga RT 2 RW 3 Kelurahan Plosolor sendiri berharap agar kondisi sumurnya kembali seperti semula. Pasalnya selama ini mereka mengandalkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri memeriksa langsung sumur warga yang diduga tercemar limbah pabrik gula. Selain itu, petugas rencananya akan melakukan uji laboratorium air sumur milik warga yang tercemar. Petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama tim pengelola limbah pabrik ini mendatangi rumah warga Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk memeriksa langsung kondisi sumur warga yang mendadak keruh. Menurut petugas, total ada 18 warga yang sumurnya diduga tercemar oleh limbah pabrik gula. Sumur mereka mendadak keruh berwarna kuning dan menimbulkan aroma tidak sedap. Mengetahui hal itu, petugas Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan uji laboratorium air sumur milik warga yang diduga tercemar limbah. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti air sumur yang mendadak keruh. Jadi lokasi-lokasi mana yang memang diinformasikan terdapat atau diinformasikan terjadi pencemaran. Tapi nanti untuk terkait dengan yang khusus masalah ini nanti akan kita uji lagi. Sementara itu, salah satu warga menduga sumur tersebut tercemar oleh limbah pabrik gula yang dibuang di dekat permukiman. Warga berharap agar secepatnya pemerintah memberikan bantuan air karena kondisi air sumurnya tidak layak untuk dikonsumsi.
benar tercemar bahan kimia apa enggak? Kalau harapannya ya baru untuk air bersihnya, bagaimana bisa air bersih mengalir untuk masak, cuci apa, harus diturunkan secepatnya. Kalau bisa secepatnya. Terutama ya untuk logistik air bersih ini Pak, biar bisa mencukupi kebutuhan warga. Ya, yang utama ya air bersih itu tadi. Sebelumnya, belasan sumur warga di RT 2 RW 3 Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten mendadak keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Warga mengaku peristiwa itu terjadi setelah adanya pembuangan limbah pabrik gula di dekat permukiman mereka. Sampai saat ini pihak pengelola pembuangan limbah pabrik enggan untuk memberikan keterangan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kita beralih ke Jember, Saudara. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak diserang hama tikus. Batang bawah padi patah dan membusuk akibat gigitan tikus. Perlahan tanaman padi menguning dan mati. Petani pun dipastikan gagal panen dan merugi. 30 hektar tanaman padi di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, rusak diserang hama tikus sejak sepekan terakhir. Gigitan tikus membuat batang rumpun padi patah dan membusuk sehingga daun tanaman padi perlahan menguning hingga akhirnya mati. Rata-rata tanaman padi yang diserang hama tikus berusia 60 hari dan akan memasuki masa pembuahan. Serangan hama tikus membuat petani setempat gagal panen dan merugi ratusan juta rupiah. Karena setiap 1 hektar tanaman padi membutuhkan biaya perawatan 20 juta rupiah. Petani sudah berupaya memberantas hama tikus dengan memberi umpan beracun, namun hasilnya tidak maksimal. Untuk saat ini kondisi tanaman padi, daunnya menguning, pas batangnya ditebang-tebang mas, sama tikus. Itu batangnya patah gitu. Patah, nggak bisa sudah putus sudah. Mati Pak. Mati. Nggak ada yang diharapkan kalau tikus ini sudah. Itu yang diserang batang sebelah mana Pak? Batang bawah. Batang bawah, karena ini masih bunting, batang bawah yang dia serang, ditebangi. Jadi kalau tidak ditangani secara intensif, maka petani bisa gagal panen. Ini yang sangat membahayakan, sehingga sudah beberapa kali di areal ini, petani kemarin sudah terdampak wereng, mereka gagal panen. Jangan sampai di MT1 ini mereka gagal panen lagi. Kini, petani tengah mempersiapkan cara lain untuk memberantas hama tikus agar tidak semakin meluas, yakni dengan cara gropyoan dan menggunakan burung hantu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, selama arus mudik dan balik lebaran, Polres Kediri berhasil menekan kemacetan di wilayah Simpang 3 Mengkreng. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya, Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, kemacetan di Simpang 3 Mengkreng selama arus mudik dan balik lebaran berhasil ditekan oleh Polres Kediri. Selain berkoordinasi dengan Polres Nganjuk dan Jombang, Polres Kediri juga merekayasa lalu lintas di Simpang 4 Papar untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Simpang 3 Mengkreng. Simpang 3 Mengkreng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri menjadi salah satu jalur arteri yang cukup padat bila musim mudik lebaran tiba. Bahkan sebelum adanya tol Trans Jawa, kemacetan yang terjadi di Simpang 3 Mengkreng terbilang cukup parah. Selain meningkatnya jumlah kendaraan pemudik, Simpang Mengkreng menjadi simpul titik temu antar kendaraan yang berasal dari Kediri, Nganjuk, dan Jombang. Kepadatan diperparah dengan adanya perlintasan kereta api yang setiap 40 menit ada kereta yang melintas. Berfungsinya tol Trans Jawa cukup membantu mengurangi kepadatan kendaraan di Simpang 3 Mengkreng. Meski tidak separah dulu, namun kepadatan di Simpang 3 Mengkreng masih terjadi di momen mudik lebaran. Dari data Satlantas Polres Kediri, kepadatan kendaraan pemudik terjadi mulai pukul 12 siang hingga pukul 7 malam. Rata-rata 7.000 lebih kendaraan masuk ke arah Kediri dan 13.000 lebih kendaraan keluar dari arah Kediri per 6 jamnya. Angka tersebut mengalami kenaikan 53% dibanding hari biasanya.
Untuk membantu menekan kemacetan di Simpang 3 Mengkreng, Polres Kediri melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya di Simpang 4 Papar, di mana kendaraan di jam tertentu dilarang menuju Simpang 3 Mengkreng dan diarahkan ke jalur menuju Kecamatan Pare. Selain itu, Polres Kediri juga berkoordinasi dengan Polres Nganjuk dan Jombang untuk kelancaran jalur yang menuju Kediri melalui jalan alternatif. Jadi ada beberapa hal yang kita laksanakan terkait untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Salah satunya adalah rekayasa lalin, yaitu penutupan Simpang 4 Papar sehingga tidak terjadi dari arah Kediri lari ke Mengkreng, sehingga kita arahkan untuk ke Nganjuk maupun ke Jombang. Lalu kemudian kita juga memasang barier pembatas supaya tidak ada pengguna jalan yang melanggar, sehingga nanti terjadi penumpukan. Apabila ada yang melanggar satu mobil saja akan diikuti belakangnya. Jadi sudah kita pasang sampai hampir ke arah Jombang. Jadi beberapa hal ini untuk mengantisipasi kepadatan volume arus lalin. Di samping itu memang ada salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan volume kendaraan, yaitu adanya lintasan kereta api. Di Simpang 3 Mengkreng melintas tiap 40 menit sekali lintasan kereta api. Jadi setiap kali melintas itu pasti akan terjadi kepadatan, lalu dapat kita urai kembali. Nah, jadi situasional ketika nanti melintas pasti akan terjadi kepadatan dan kemudian kita dapat urai kembali. Langkah tersebut dinilai cukup berhasil mengurangi kepadatan di Simpang 3 Mengkreng, sehingga tidak terlihat kemacetan parah yang membuat para pemudik tidak nyaman. Sementara itu, selama operasi Ketupat Semeru 2025, Polres Kediri menyiapkan ratusan personil untuk membantu mengamankan mudik Lebaran. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, pasca Hari Raya Idul Fitri, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir di Kabupaten Jember, Jawa Timur melebihi kapasitas hingga menggunung setinggi 32 meter. Sebagian besar kiriman sampah dari rumah tangga yang berupa botol mineral dan kardus dengan jumlah 204 ton per hari. Truk bermuatan sampah terus berdatangan dari pagi hingga sore hari di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasca Lebaran Idul Fitri, sampah rumah tangga baik organik maupun non-organik mendominasi hingga 204 ton per hari. Jumlah itu naik dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang tak lebih dari 198 ton per hari. Sedangkan sampah yang paling banyak adalah botol dan gelas mineral, bungkus makanan, serta kardus. Saat ini, tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas yakni tembus 75 juta ton dengan ketinggian 32 meter. Petugas mengerahkan 3 unit alat berat berupa 2 unit ekskavator dan 1 unit wheel loader. Alat berat digunakan untuk menyusun tumpukan sampah dengan sistem terasering agar tidak longsor. Ketinggiannya sudah mencapai 32 meteran lah dari dasar itu, dan sekarang sudah sudah overload, betul-betul overload, takut kita khawatirkan longsor. Namun semua itu sudah kami antisipasi dengan cara memodel terasering untuk ketumpuan sampah yang datang. Kiriman sampah setiap hari berapa? Selama Lebaran ini meningkat, sebelum H-2 itu 200 sampai 204 ton per hari. Keberadaan pemulung yang mencapai 300 orang setiap hari juga membantu mengurangi tumpukan sampah. Pemulung juga mendapat berkah di tengah tingginya kiriman sampah rumah tangga. Ya kayak botol botol aqua, minuman gitu yang banyak. Kalau hari-hari biasa itu jarang gitu kalau botol-botol. Artinya sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Pasca Lebaran ini ya. Ini yang nyari ada berapa orang kira-kira, Pak? Ini kira-kira ada 300 orang. Ini berkah berarti ini, Pak ya? Berkah. TPA Pakusari ini mempunyai lahan seluas 6,8 hektar yang terbagi dalam 6 zona penampungan. Batas maksimal sampah di TPA Pakusari hanya 1 juta ton dengan ketinggian 4 meter. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, harga cabai di pasar Kota Kediri pasca Idul Fitri mulai mengalami penurunan. Penurunan harga itu terjadi akibat berkurangnya tingkat pembelian terhadap cabai.
Di Pasar Setono Betek, Kota Kediri, saat ini harga cabai mulai mengalami penurunan di angka Rp90.000 per kilogramnya. Sebelumnya, sejak jelang Lebaran lalu, harga cabai tembus di angka Rp140.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan itu terjadi akibat mulai normalnya tingkat pembelian terhadap cabai. Kondisi itu berbeda saat jelang Lebaran kemarin, di mana tingkat konsumsi cabai cukup tinggi yang membuat harga melambung. Saat ini penjualan pedagang menurun drastis hingga 50% lebih. Jika saat Lebaran pedagang mampu menjual cabai rawit hingga 10 kg, kini hanya mampu 2 kg saja dalam satu harinya. Kalau Lebaran itu kan habis 10 kilo. Kalau hari-hari biasa gini hanya 2 kilo. Kalau harganya sendiri? Harganya sendiri ya kalau Lebaran itu naik. Berapa, Bu? Naiknya ya 140, 120, 1 kilo. Terus sekarang? Sekarang tinggal 90, 100. Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Pasar Pagotan Madiun. Jika menjelang Lebaran lalu, harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram, kini dijual Rp75.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku penurunan harga juga disebabkan menurunnya daya konsumsi masyarakat. Selain itu, pasokan dari petani yang sempat berkurang kini sudah mulai normal. Pasokan tiap hari 20 kilo, cabai rawit 10 kilo. Aman ya berarti ya? Aman. Kalau kemarin tertinggi sampai berapa Mak harganya? Cabai rawit ini? Kemarin cabai rawit Lebaran 120. Ini buat keperluan apa? Selamatan apa? Syukuran gitu ya. Syukuran ya. Tapi untuk harga cabai rawit ini terbilang masih tinggi ya? Ya masih mahal kalau 75. Biasanya 50-an gitu masih mahal. Tapi kalau dibandingkan pas Lebaran kemarin ini, lebih rendah ya? Ya udah mulai murah. Kalau tertinggi kemarin sempat berapa sampai? Katanya sempat 100 lebih ya. Mulai normalnya pasokan cabai dari petani ke pasaran membuat pedagang mengurangi stok dagangannya. Hal itu dilakukan untuk mencegah kebusukan pada cabai, mengingat tingkat konsumsi masyarakat terhadap cabai saat ini mulai normal. Tim Liputan Kompas TV, Kediri dan Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejenak kami akan mengajak Anda mencicipi kelezatan pedesan daging Curug Kidul. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, Kabupaten Blitar memiliki wisata kuliner legendaris yang beragam, salah satunya yaitu Warung Makti. Di warung ini, pelanggan dimanjakan dengan sedapnya berbagai olahan masakan khas desa dengan lauk ikan tawar yang digoreng kering. Sepintas tidak ada yang berbeda dari rumah ini. Namun siapa sangka rumah ini merupakan warung Makti yang menyajikan menu masakan khas desa. Warung makan ini berada di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Warung legendaris ini berdiri sejak tahun 2000. Meski sudah berdiri sejak puluhan tahun, namun sang pemilik warung tetap mempertahankan cara tradisional mengolah masakan, yakni memakai kayu bakar. Di sini, para pelanggan bisa menikmati berbagai olahan makanan tradisional seperti lodeh lompong, kates, talas,
dengan lauk ikan tawar yang digoreng kering. Semua menu makanan tersebut disajikan dengan prasmanan, sehingga para pembeli bisa bebas memilih dan mengambil makanan dengan seleranya masing-masing. Pelanggan Makti bukan hanya warga Blitar saja, namun banyak pengunjung dari berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, bahkan Jakarta. Mereka rela menempuh perjalanan panjang hanya untuk berkunjung merasakan menu masakan khas desa di warung sederhana ini. Ya, alhamdulillah kita sesuai dengan selera saya terutama ya, teman-teman juga kalau makan habis semua, dan harganya sudah kita tidak usah mikir, satu orang 15.000. Ya, ikan kali goreng saja, digoreng ikan kali, dan sayur-sayurnya itu mungkin di rumah makan lain nggak ada, seperti daun talas, terus sayur-sayur yang daun-daunan yang ada di desa-desa itu sangat membuat kita bernostalgia pada waktu. Pemilik mengaku dalam 3 harinya, 5 kuintal ikan tawar selalu ludes dibeli oleh pembeli. Ikan tawar itu didapatkan dari Sungai Brantas. Para pencari ikan biasanya menjual ikan tangkapannya di warung ini. Dalam 1 hari, pemilik warung mampu mendapatkan omset hingga 4 juta rupiah. Tahun 2000 itu sendiri ya, jadi kan itu awalnya di rumah, di dapur atau di rumah? Di dapur. Ya. Banyak orang pakai dapur uang, Terus semakin rame akhirnya dibangun ya. Dulu habisnya 5 kilo, sekarang 5 kintal 3 hari. 5 kintal 3 hari. Alhamdulillah diturunkan. Makin banyak pelanggan dari Surabaya, Malang, Jakarta, Kalimantan banyak. Iya. Usaha warung makan milik nenek berusia 70 tahun ini buka mulai jam 7 pagi hingga sore hari. Para pengunjung yang datang di sini biasanya para pekerja lapangan hingga pegawai kantoran. Meski memiliki rasa yang enak, namun harga masakan di sini cukup terjangkau, yakni dengan uang Rp15.000 pembeli dapat mengambil menu masakan khas desa dengan sepuasnya. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, Kabupaten Kediri memiliki banyak kuliner pedas, salah satunya adalah pedesan daging tilkidul. Di warung makan ini, pelanggan akan dimanjakan sajian daging sapi yang memiliki 3 level kepedasan. Sepintas tidak ada yang berbeda dari warung Widari ini. Namun ternyata, warung yang berada di daerah Tirukidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ini memiliki kuliner khas yakni pedesan daging. Warung yang berdiri sejak tahun 2022 lalu ini memiliki menu favorit yakni pedesan daging sapi. Berbeda dengan warung pedesan lainnya, di sini tidak menggunakan daging ayam sebagai bahan utama. Sang pemilik sengaja menggunakan daging sapi sebagai bahan utama agar berbeda dengan yang lain. Di sini pengunjung juga bisa melihat tingkat kepedasannya. Ada pedas, medium, serta tidak pedas. Favoritnya kita tadi pedesan. Yang mau pedas yang biasa sama pedesan yang ekstra pedas. Sama dawet durian. Kalau pedesannya itu dagingnya empuk, Mas. Terus bumbunya ya bumbu mengingatkan kita sama masakan tempo dulu gitu loh. Menurut saya sih gitu. Kalau dawet duriannya gulanya enak, kan pakai gula Jawa ya. Itu sih menurut saya itu. Kalau pedesan yang lain itu kan semua punya cita rasa sendiri-sendiri ya. Kalau pedesan yang lain ya jelas beda, mungkin karena bumbunya juga lain. Kalau di sini yang pasti dagingnya empuk. Proses pengolahan pedesan daging sapi ini hampir mirip dengan pedesan pada umumnya.
Yang membedakan hanyalah daging sapi terlebih dahulu direbus hingga lembut, baru kemudian diiris dan dimasak dengan rempah-rempah serta cabai. Dalam sehari, warung makan ini bisa menghabiskan 10 kg daging sapi untuk diolah menjadi pedesan. Selain pedesan daging sapi, di sini juga tersedia menu lain yakni sate bagong. Sate ini mirip dengan sate buntel di Surabaya, namun secara tampilan, sate bagong ini nampak lebih hitam dan rasanya lebih manis. Awal merintis usaha ini tuh karena ibu saya yang ingin jualan. Nah, ibu saya ingin jualan dan itu mencari beda dari yang lain, Pak. Nanti kalau di luar sana banyak kuliner yang kayak nasi goreng, terus bakso, mie ayam. Jadi saya ingin membuat kuliner yang beda dan bisa menjadi ciri khas di Desa Tirukidul ini. Nah, menu di sini tuh ada yang menu utama pedesan daging sapi, yang kedua ada sate bagong. Sate bagong itu dari daging sapi yang dicincang dan es dawet durian, Pak. Untuk hari-hari biasa sekitar pedesan daging sapi itu sekitar 8 kilo, karo hari Sabtu Minggu pas weekend itu sekitar 10 kilo untuk pedesan aja, dan untuk sate bagong itu sekitar 7-8 kilo untuk daging aja. Jadi sehari itu bisa menghabiskan sekitar 18 kilo daging sapi. Usai menyantap pedesan daging sapi dan sate bagong, pelanggan juga bisa menikmati segarnya dawet durian. Rasa segar dawet dipadu dengan manisnya buah durian membuat minuman ini sangat cocok digunakan sebagai menu penutup. Harga makanan di warung ini pun dirasa masih ramah di kantong. Satu porsi pedesan daging dijual dengan harga Rp20.000. Sementara harga sate bagong dijual dengan harga Rp28.000 per 2 tusuk. Sementara untuk dawet durian dijual Rp15.000 per porsi. Nah, jika Anda tertarik, maka bisa datang langsung ke warung pedesan Tirukidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.